Meskipun proses ritual sudah dibatalkan, 3 bulan kemudian Bondan tetap harus rela kehilangan orang yang paling dia sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri yang membawakan kisah-kisah pengalaman horor dari kalian yang mungkin saja ada atau pernah terjadi di sekitaran kita. Oke, jadi di video kali ini kita mendapatkan sebuah kisah pengalaman pribadi dari seorang narasumber bernama Bondan dari Jawa Barat. Terima kasih Mas Bondan. Dimana akibat dari himpitan ekonomi, sering dihina, sering diremehkan, hingga membuat dia tega dan rela melakukan pesugihan dengan cara menukarkan buah hatinya, orang yang paling dia sayangi, demi mendapatkan harta kekayaan. Tapi di tengah proses ritual sedang berlangsung, tiba-tiba dia tersadar dan segera menghentikan proses ritual tersebut. Nah, ternyata nih, meskipun proses ritual itu sudah dibatalkan, konsekuensi pahit dari perbuatannya tadi tetap harus dia terima. Kok bisa ya? Kan udah dibatalkan. Ya udah, daripada penasaran, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak kisah lengkapnya. Kejadian ini dialami oleh Bondan dari Jawa Barat di tahun 2013 lalu, tepatnya di sekitaran bulan Mei. Ketika itu, Bondan yang lagi ngumpul sama teman-temannya selesai bekerja di pasar. Jadi Bondan ini hari-harinya dia bekerja sebagai kuli serabutan di pasar. Dia memiliki istri dan 3 orang anak. Nah, setiap selesai bekerja, sebelum pulang, Bondan ini biasa istirahat sambil ngobrol-ngobrol sama temannya di pasar itu. Ketika lagi asik ngobrol, tiba-tiba datanglah salah satu temannya Bondan. Kita sebut saja namanya Asep. Karena Asep ini tahu kondisi ekonominya Bondan saat itu yang sedang terpuruk, Asep pun ngomong ke Bondan, "Dan, lu mau nggak jadi kaya?" Nah, Bondan pun bingung di situ. "Maksudnya apa, Sep?" Tanya Bondan lagi nih. "Ya pokoknya kalau lu mau kaya, ikut gua ntar. Gua anterin lu ke orang yang bisa bantuin lu kaya." Karena masih penasaran sama omongannya Asep tadi nih, akhirnya ngobrol lah mereka berdua 4 mata. Dan dijelasinlah sama Asep di situ, "Kalau lu memang serius mau kaya, ntar ikut gua. Sama lu siapin aja uang 4 juta buat persyaratan mahar dan segala macamnya." Ucap Asep ngeyakinin Bondan. "Terus kalau bisa malam ini udah ada. Jadi besok kita langsung berangkat nih." Bondan pun nanya lagi, "Di daerah mana, Sep?" "Ya pokoknya lu siapin dulu aja. Kalau udah ada, ntar kasih tahu gua. Biar besok pagi kita langsung berangkat nih." Nah, Bondan yang terlanjur sering kecewa akibat dihina dan diremehkan, akhirnya malam itu dia berusaha nih mencari pinjaman sama kakaknya. Setelah mendapatkan pinjaman, Bondan pun langsung menghubungi Asep. Dan keesokan paginya, mereka ketemu lagi di pasar dan berangkatlah ke rumah orang tuanya Asep yang ada di daerah Jawa Barat. Setiba di sana, Bondan ini bertemu dengan abahnya. Lalu Bondan dan abah pun ngobrol di situ. Dan ternyata nih, si abah udah paham maksud dari kedatangan Bondan ke kediamannya. Lalu sore harinya, pas menjelang maghrib, Bondan diajak oleh abah menuju ke pemakaman umum yang ada di belakang rumah abah. Ternyata di pemakaman umum itu ada satu makam tua yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Bondan pun diminta duduk di pemakaman itu. Di situ tampak abah nih lagi ngelakuin ritual lah, mirip orang-orang yang lagi wirid gitu. Nah, semula Bondan ini berpikir, oh mungkin ritual yang dimaksud Asep kemarin itu dilakuinnya di sini, jadi nggak perlu jauh-jauh lah. Lalu Bondan pun ngikutin lah nih proses ritual tadi. Sampai di tengah-tengah ritual lagi berjalan, tiba-tiba muncul kepulan asap dari dalam kubur tadi
Dan Abah pun langsung ngeluarin gelas nih yang dia bawa dari rumah. Dia telungkupin tuh gelas di atas tempat keluarnya asap tadi. Setelah beberapa saat, gelas yang berisi kumpulan asap tadi diangkat, digoyang-goyangin lah sama Abah nih. Dan tiba-tiba saja kepulan asap putih tadi berubah menjadi gumpalan darah. Dan gumpalan darah itu pun dikasihin nih sama si Bondan. Minum nih, kata Abah. Bondan pun kaget di situ. Buat apa, Bah? Udah, minum aja. Ini buat kekebalan tubuh kamu sama buat ngejaga stamina kamu. Soalnya besok pagi kita bakal jalan, kita bakal berangkat. Akhirnya, tanpa pikir panjang, diminumlah nih sama Bondan gumpalan darah tadi. Setelah ritual selesai, kembalilah nih mereka ke rumahnya Asep dan istirahat untuk persiapan perjalanan besok pagi. Lalu keesokan paginya, mobil charteran yang bakal nganter mereka udah datang nih di rumahnya Abah. Dan mobil itu memang mobil sewaan yang udah disiapin sama Abah untuk nganter mereka menuju ke tempat ritual yang sesungguhnya. Setelah mempersiapkan perbekalan, berangkatlah mereka menuju ke daerah Jawa Tengah. Dan sore harinya, tibalah mereka di rumah yang dituju, yaitu rumah Mbah Dukun kenalannya Abah, yang biasa menjadi perantara buat orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Di sana si Mbah Dukun langsung mempersilahkan mereka masuk, dan tanpa basa-basi, si Mbah Dukun itu langsung nanyain uang mahar yang dibawa Bondan. Setelah uang mahar diserahkan ke si Dukun, Mbah Dukun pun ngomong di situ, "Ya sudah, tunggu di sini dulu, saya nyiapin semua keperluan ritualnya nanti." Selepas maghrib, Mbah Dukun itu pun datang lagi, sambil membawa berbagai macam keperluan ritual. Ada sesajen, ada bukur, dan beberapa macam buah-buahan lah. Lalu si Mbah Dukun itu pun datang nih ngedekatin Bondan. Sambil dia ngejabat tangan Bondan, terus nanya nih si Dukun, "Sampean sudah siap?" "Saya siap, Mbah," jawab Bondan. "Sebentar lagi kita akan mulai proses ritualnya," sahut si Mbah. Lalu Mbah Dukun pun kembali nih pergi ninggalin Asep, Bondan sama Abah. Dia menuju ke belakang rumahnya. Si Mbah datang lagi nih dan nanya lagi ke Bondan, "Sampean yakin udah siap?" "Siap, Mbah," jawab Bondan lagi. Dan tepat jam 11 malam, Bondan pun dibawa masuk ke sebuah kamar yang udah disiapin sama Mbah buat melakukan ritual tadi. Dan ternyata di kamar itu udah tersedia wadah yang terbuat dari tanah liat, buhur, dan segala macam sesajen yang tersusun rapi dan ditutupin sama kain kelambu. Nah, sebelum ritual itu dilakuin, lagi-lagi si Mbah Dukun ini nanya ke Bondan, "Sampean sudah siap belum untuk melakukan ritual ini?" "Saya siap, Mbah, apapun resikonya," jawab Bondan. "Dan siapa yang mau dikorbankan?" tanya Mbah lagi. "Saya siap untuk anak pertama saja, Mbah," jawab Bondan di situ. "Baik," kata si Mbah. Lalu ijab kabul pun dilakuin antara si Mbah dengan Bondan. Setelah ijab kabul selesai, si Mbah ngomong lagi di situ, "Tapi dalam dunia goib, saya nggak bisa memprediksi siapa yang bakal diambil nantinya. Kita tidak bisa menentukan siapa-siapanya, tergantung dari mereka yang udah memenuhi semua keinginan kamu." Bondan pun cuma diam sambil nunduk di situ, ngedengar penjelasan dari Mbah Dukun tadi. Lalu ritual pun dilakuin dan Bondan diminta untuk duduk di samping si Mbah. Lalu si Mbah pun nyalain buhur dan keluarlah asap tebal dari buhur tersebut. Dan tiba-tiba saja nih, tangan si Mbah narik sesuatu dari kepulan asap tadi. Dan lu tahu apa yang ditarik Mbah itu? Ternyata muncul semacam kepala dalam wujud hologram. Nah, dari wujud kepala itu terdengar suara teriakan, "Ayah, sakit ayah! Ayah sakit!" Ternyata wujud kepala tadi
adalah sosok dari Sukma, anaknya Bondan yang ketiga malah, yaitu anak yang paling dia sayang. Padahal di awal ijab kabul, Bondan ini memilih anak pertama, anak yang paling tua untuk ditumbalkan. Setelah terus ditarik sama Simbah sampai tampak bagian lutut, suara teriakan anaknya tadi semakin keras terdengar. "Ayah, sakit ayah!" Di tengah teriakan kesakitan tadi, tiba-tiba muncul di hadapan Bondan 3 karung uang dan tumpukan koin emas. Di situ Bondan mulai berpikir nih, wah, gua kaya nih, kaya gua. Dia pun mulai senang. Tapi setelah sosok hologram tadi terus ditarik sampai mencapai mata kaki, suara teriakan anaknya semakin kencang dan jelas terdengar. Dan diikuti dengan suara tangisan anaknya. "Ayah sakit ayah, ayah sakit." Di situ Bondan pun langsung tersadar dan berpikir, kok kenapa anak saya yang terakhir ya, yang paling saya sayang yang dia ambil. Dan ketika Simbah ingin menarik lagi sosok si anak tadi, Bondan langsung ngomong di situ, "Stop Mbah, stop. Saya nggak bisa nerusin ritual ini. Stop Mbah." Semula Simbah ini mengabaikan ucapan Bondan, tapi akhirnya di teriakan ketiga, Simbah langsung menghentikan ritualnya. Dan Simbah dukun itu pun langsung melepaskan tangannya dari sosok yang sedang dia tarik tadi. Lalu Simbah ngomong di situ, "Sampean gagal." Dan uang yang ada di depan Bondan tadi, 3 karung sama tumpukan koin emas, hilang seketika. Lalu Bondan pun nanya ke Simbah, "Kenapa anak saya yang paling kecil Mbah yang dia ambil? Padahal kan waktu ijab kabul tadi, anak saya yang paling tua." Lalu Simbah pun jawab di situ, "Di awal kan saya udah ngomong, saya juga nggak bisa memprediksi siapa yang bakal diambil nantinya. Dan sekarang sampean udah gagal." Di situ Bondan langsung lemes, karena dia berpikir, udah habis-habisan dari biaya, udah datang jauh-jauh, dan sekarang bener-bener nggak megang uang sepeser pun, terus gagal pula. Lalu Bondan pun disuruh keluar dari tempat ritualnya tadi untuk beristirahat. Dan keesokan paginya, setelah subuh, Bondan pun terbangun nih dari tidurnya. Ternyata Abah sama Asep udah pulang duluan, ninggalin Bondan di rumahnya Mbah. Dan Bondan pun akhirnya berpamitan pulang sama Simbah. Tapi sikap si Mbah dukun waktu itu beda jauh dengan waktu awal dia datang kemarin. Simbah tampak cuek, kesel, dan gak peduli sama Bondan. Ya mungkin karena udah capek-capek Simbah bantuin kan gagal pula. Akhirnya karena udah gak megang uang lagi sepeser pun, Bondan pun pulang dengan berjalan kaki. Sampai di tengah perjalanan, dia tiba di sebuah desa yang ada di daerah Jawa Tengah. Di situ Bondan hendak ngejual handphone sama jaketnya buat ongkos pulang. Tapi anehnya, nggak ada satupun dari warga desa yang mau membeli barang-barang yang dijual tadi. Sampai-sampai Bondan dibawa ke balai desa oleh warga setempat untuk diwawancarai. Dan karena kasihan, diberilah nih Bondan uang 50.000 oleh warga tersebut untuk bekal di perjalanan. Nah, setelah tiba di kampung halamannya, Bondan ini langsung nemuin kakaknya yang udah minjamin dia uang kemarin. Tapi bukannya sambutan baik yang diterima Bondan, kakaknya ini malah nanya, "Mana uang yang udah kamu pinjam?" Bondan pun langsung cerita di situ apa yang udah dia lakuin. Dan tanpa pikir panjang, Bondan pun langsung ditampar sama kakaknya. Setelah puas dimarah dan dimaki-maki sama kakaknya tadi, Bondan pun langsung pulang ke rumahnya untuk nemuin anak dan istrinya. Nah, sejak kepulangan Bondan dari proses ritual yang gagal tadi, mulailah kejadian-kejadian aneh dirasain sama Bondan dan keluarganya. Mula-mula setiap menjelang dini hari antara jam 3 sampai jam 6 pagi, itu selalu terdengar ada suara ketukan di dinding kamar Bondan. Awalnya Bondan ini berpikir
kalau itu adalah suara dari tetangganya yang iseng. Karena memang rumahnya Bondan ini temboknya itu nempel dengan tembok dinding rumah sebelahnya. Tapi setelah ditanya ke tetangganya ini malah ngomong, ya nggak mungkin lah mas, kita iseng. Dan istri Bondan pun juga ngomong di situ, mungkin cicak kali. Tapi dalam pikiran Bondan, kalau itu memang cicak, nggak mungkin lah bisa sekencang itu gitu kan. Dan suara ketukan itu pun masih terus terjadi sampai saat ini. Dan nggak cuman itu, pernah suatu ketika istri Bondan yang lagi duduk di pintu dapur, pas dia noleh ke belakang, tiba-tiba muncul sosok tinggi gede, dan saking tingginya sampai kepala dari makhluk itu nggak kelihatan sama sekali. Di situ istrinya Bondan kaget dan berteriak histeris. Lalu Bondan pun berusaha nenangin istrinya ketika itu. Udah, nggak usah panik. Mungkin ada yang lagi jahil sama kita. Nah, selain istrinya, pernah suatu ketika ibunya mertua Bondan nih, yang lagi mau ngebuka pintu depan rumah, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok putih tengah duduk di kursi depan. Dia pun kaget dan berteriak histeris di situ. Setelah penampakan-penampakan yang sering dilihat oleh Bondan dan keluarganya, ternyata bukan hanya penampakan-penampakan saja yang sering dialami oleh Bondan dan keluarganya. Dia juga sering mengalami kehilangan uang secara tiba-tiba. Pernah suatu ketika, Bondan diberi uang nih oleh kakaknya 500.000 karena dia habis ngebantu jualan kakaknya di pasar. Lalu uang tadi ditaruhlah sama dia di dalam dompet dan dimasukkan ke saku celana. Nggak berselang lama, kurang dari 1 menit, ketika Bondan ngebuka lagi tuh dompetnya, tiba-tiba saja uang yang 500.000 tadi hilang seketika. Dan kejadian ini berulang-ulang terus terjadi. Dan sampai kini pun masih juga sering terjadi. Dan yang lebih parah lagi nih, sejak kepulangan Bondan dari melakukan ritual tadi, perilaku Bondan yang dulunya baik, jarang bermaksiat, kini berubah drastis 180 derajat. Semua perbuatan maksiat sering dilakukan, mulai dari judi, mabok-mabokan, pokoknya hampir semua maksiat dia lakuin. Sampai-sampai istrinya pun merasa jenuh dengan sikap Bondan yang berubah drastis. Akhirnya ngelihat perubahan yang gak wajar sama sikap Bondan, istrinya Bondan pun ngebawa dia ke salah satu orang pinter kenalan istrinya. Kita sebut saja namanya itu Bunda. Setibanya di rumah Bunda, Bondan pun langsung diminta masuk ke ruang prakteknya dan berdiam diri di ruangan itu. Iya, cuma maaf sebelumnya. Di dalam tubuh kamu itu ada 3 sosok. Dan saya juga nggak bisa ngeluarinnya. Bondan pun kaget dan bingung di situ. Kok bisa ada 3 ya? Padahal perasaan dia waktu itu nggak pernah ngapa-ngapain. Coba ingat-ingat lagi deh, tutur Bunda. Oh, apa mungkin waktu saya lagi berada di rumahnya Abah ya? Waktu itu saya disuruh minum darah, pikir Bondan lagi. Iya, bisa jadi itu, kata Bunda. Soalnya sosok ini semuanya pada keras, susah untuk dikeluarin. Lalu Bondan pun nanya ke Bunda, sosok apa itu, Bun? Sosok yang pertama itu ular berkepala 3. Dan yang kedua itu Banaspati. Dan sosok yang ketiga ini berbadan besar dan tinggi. Oh, dalam pikiran Bondan nih, apa ini sosok yang pernah dilihat oleh istrinya waktu itu? Karena Bunda nggak bisa ngeluarin sosok tadi, akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Dan sejak kepulangan Bondan dari rumahnya Bunda tadi, perilaku Bondan semakin hari semakin gak karuan. Bahkan dia ngerasa seolah-olah seperti orang yang sok jago, yang paling kuat. Gak ada rasa takut sama sekali dengan orang lain. Lalu istri Bondan pun terus berusaha
untuk mencari orang yang bisa membantu suaminya. Sampai istrinya ini mendapat kenalan seorang ustadz dari saudaranya. Lalu kembali dibawalah Bondan ke ustadz tersebut. Di sana Bondan dimandiin sama si ustadz untuk dibersihin. Tapi lagi-lagi ternyata sang ustadz itu pun gagal dan gak sanggup untuk ngeluarin makhluk yang ada di tubuh Bondan. Sampai-sampai banyak biaya yang udah dikeluarin sama keluarganya Bondan untuk ngobatin dia. Tapi masih saja belum ngebawain hasil. Akhirnya karena udah gak kuat dengan kondisi dia saat itu, Bondan pun ngeberaniin diri nih buat cerita ke mertua laki-lakinya. Lalu mertua Bondan pun meminta bantuan ke gurunya yang juga seorang ustadz dan guru ngaji nih yang ada di daerah Sukabumi. Dan alhamdulillah guru mertuanya tadi mau datang ke rumahnya Bondan. Lalu Bondan pun diruqyahlah di situ nih. Dan pas diruqyah ternyata Bondan sempat ngamuk-ngamuk di situ. Sampai 8 orang yang megangin dia. Itu pun waktu ruqyah pertama belum ada hasil sama sekali. Lalu keesokan harinya dilakuinlah ruqyah kedua. Dan alhamdulillah di ruqyah kedua ini makhluk itu bisa keluar, siluman kepala ular dan sosok Banaspati. Tapi sosok makhluk yang berbadan tinggi besar itu masih belum bisa dikeluarin. Sampai hari ketiga dilakuinlah ruqyah lagi. Dan barulah makhluk yang tinggi besar itu bisa dikeluarin. Di situ mertuanya Bondan berpesan, mulai sekarang kamu harus rajin sholat dan gak boleh lagi banyak pikiran. Terutama jangan sering bengong. Karena makhluk ini gampang masuk lagi waktu pikiran kamu lagi kosong. Dan dia hanya bisa benar-benar dikeluarin oleh orang yang pertama kali memasukkannya. Dan ternyata nih guys, abahnya Asep yang kemarin memasukkan sosok tadi ke tubuhnya Bondan itu dikabarkan sudah meninggal dunia beberapa waktu setelah kepulangan Bondan dari rumah si dukun kemarin. Sampai akhirnya Bondan pun harus meminta bantuan orang lain nih buat ngeluarinnya. Dan 3 bulan kemudian, tepat memasuki bulan suci Ramadan di bulan Agustus tahun 2013, Bondan merasa kondisinya ini udah lebih baik lah dari sebelumnya. Lalu semua perbuatan maksiat udah mulai nih dia tinggalin. Dia mulai memperdalam ilmu agama dan mulai berpikir lagi, mungkin udah selesai nih urusannya dengan dampak dari ritual kemarin. Tapi ternyata nggak segampang itu. Jadi ketika Bondan baru pulang dari pasar, sehabis ngebantu kakaknya jualan, dia pulang dengan mengendarai sepeda motor. Dan anehnya, tanpa dia sadari, kecepatan motor yang dia bawa tadi itu udah mencapai 120 km per jam. Dan tiba-tiba saja melintas kendaraan motor lain di hadapan Bondan. Dan seketika itu Bondan pun langsung ditabrak dan jatuh mental puluhan meter. Dan alhamdulillah dia masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Tapi akibat dari kecelakaan itu dia harus rela kehilangan 2 jari kaki kanannya. Dan puncak-puncaknya 3 bulan setelah kecelakaan tadi, sekitar jam 7 malam, waktu Bondan yang juga baru pulang dari pasar, tiba-tiba anaknya yang pertama nih, yang tadinya hendak dijadiin tumbal, yang dari pagi nih anaknya baik-baik aja, ketawa-ketawa, bercanda, itu entah kenapa tiba-tiba dia datang menghampiri Bondan dan langsung meluk Bondan sambil tersenyum. Setelah memeluk Bondan, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri dan meninggal dalam pelukan Bondan dengan wajah yang berwarna kehitaman. Di situ Bondan langsung keinget, apakah ini efek dari ijab kabul yang pernah dia lakuin kemarin ya? Dia pun langsung pasrah, nangis dan bersujud di hadapan istrinya sambil memohon maaf atas apa yang udah dia lakuin. Bondan pun benar-benar merasa bersalah kepada istrinya waktu itu. Tapi alhamdulillahnya
istrinya ini benar-benar sabar. Jadi istrinya cuma bisa nangis dan mengikhlaskan kepergian anaknya. Ya udah, mungkin ini udah takdir dari Yang Maha Kuasa, tutur istrinya Bondan. Dan akibat dari kepergian anaknya tadi, Bondan yang masih mengalami shock berat sempat nggak tidur setiap malamnya, dan baru bisa tidur itu menjelang subuh dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Dan itu pun berlangsung sampai 3 bulan lamanya. Dan akhirnya setelah kejadian tadi, Bondan benar-benar berjanji dalam hatinya untuk memperbaiki kehidupannya dan lebih bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Dia mulai nih mencari pekerjaan baru buat menafkahi keluarganya. Lalu dapatlah dia pekerjaan di bidang transportasi. Tapi lagi-lagi harapan tinggal harapan. Ternyata teror yang dia alami tadi nggak berhenti cuma di situ. Setiap Bondan menerima gaji, selalu saja ada masalah yang datang. Mulai dari ketipu, uangnya hilang, sampai gajinya tadi habis nggak karuan entah kemana, nggak ada sisa sama sekali. Sampai akhirnya Bondan pun hanya bisa sabar dan ikhlas menerima semua apa yang udah menimpa dia. Dan dia juga sadar, mungkin ini konsekuensi yang harus dia terima akibat perbuatannya sendiri. Dan sampai cerita ini ditulis, kejadian-kejadian itu pun masih dia alami. Dan alhamdulillah istrinya pun sabar dan ikhlas ngejalanin semua permasalahan yang udah diperbuat sama Bondan suaminya. Dan yang terpenting menurut istrinya, dia masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bersabar dan tetap bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya. Akhirnya pesan terakhir dari Mas Bondan ini kepada kita semua, janganlah sekali-sekali kita tergiur dan terjerumus ingin memperoleh harta kekayaan melalui cara yang instan, bersekutu dengan iblis. Karena ternyata dampaknya itu nggak sesederhana yang kita pikirin. Semuanya cuman tampak enak di awal aja. Tetapi sekali berhubungan dengan mereka, selamanya tidak akan lepas dari tuntutan dan efek buruk dari makhluk iblis tersebut. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pengalaman Mas Bondan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.